sobat-sobat Farmago yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Bu Ufa. Hari ini kita akan belajar tentang obat-obat anti protozoa dan antifungal. Tidak hanya itu, kita juga belajar nanti sedikit tentang obat-obat anti amuba, juga obat-obat anti herpes. Mari kita lanjut. Ya, yang pertama adalah malaria. Malaria ini memiliki prevalensi ratusan juta per tahun, di mana 4 spesies Plasmodium yang bisa menyebabkan malaria adalah Plasmodium falciparum, kemudian Vivek, malaria, dan ovale. Kemudian ada satu lagi yaitu Plasmodium knowlesi ya. Tapi di sini yang menyebabkan gejala klinis yang signifikan yaitu Plasmodium falciparum. Ya, ini adalah 10 obat yang akan kita diskusikan untuk anti malaria seperti kloroquine, kemudian golongan-golongan quinolone lainnya, artemisinin, quinin dan quinidin, kemudian juga mefloquine, primaquine, atau vakuon, kemudian penghambat sintesis folat, antibiotik, serta halofantrin dan lumefantrin. Oke, yang pertama adalah kloroquine. Jadi untuk kloroquine itu merupakan obat pilihan baik profilaksis ataupun pengobatan malaria sejak tahun 1940-an. Tapi penggunaannya mulai menurun karena adanya resistensi dari kloroquine. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kimianya. Jadi, kloroquine dihasilkan dari sintesis 4 aminoquinolin yang diformulasikan sebagai garam fosfat untuk penggunaan oral. Nah, ada juga penggunaan parenteral juga ya. Selanjutnya farmakokinetik. Untuk farmakokinetik kloroquine oral diabsorpsi secara cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian untuk T setengahnya itu 3-5 hari dan T setengah terminalnya itu 1-2 bulan. Untuk mekanismenya sebagai anti malaria, kloroquine di sini mencegah biokristalisasi dari produk pemecahan hemoglobin dan hem menjadi hemozoin, sehingga di sini akan menimbulkan toksisitas parasit karena adanya penumpukan hem bebas. Nah, kasus-kasus resistensi terhadap kloroquine ini biasanya pada strain Plasmodium falciparum dan jarang pada Plasmodium vivek. Ini karena adanya mutasi pada transporter mutatif PFCRT. Nah, di sini kloroquine sebenarnya merupakan skizontisida darah yang sangat efektif, juga efektif sebagai gametosit pada Plasmodium vivax, ovale, dan malaria, tapi tidak pada falciparum. Untuk penggunaan klinisnya, penggunaan kemoprofilaksis pada kloroquine ini ada daerah yang belum resisten malaria falciparum. Untuk pengobatannya, kloroquine ini merupakan obat pilihan ya, karena di sini dia cepat menghentikan demam, yaitu demamnya bisa turun 1-2 hari dan bisa menghentikan atau membersihkan parasitemia dalam 2-3 hari. Sebagian besar kloroquine masih digunakan di daerah Afrika dengan alasan keamanannya. Satu, yang kedua adalah biayanya rendah dan memiliki sifat antipiretik. Kemudian kloroquine juga selain untuk kemoprofilaksis dan pengobatan anti malaria juga bisa digunakan untuk abses karena amuba di hati ya. Ini bisa diberikan setelah gagal penggunaan metronidazol. Kemudian efek samping dari kloroquine apa saja? Jadi untuk efek samping dari kloroquine itu terutama di Afrika itu terjadi pruritus, kemudian mual,
muntah, sakit perut, sakit kepala, anoreksia, malaise, kemudian penglihatan kabur dan urtikarya. Tapi ini memang untuk efek samping jarang terjadi ya. Nah, untuk mengurangi efek samping, apa yang bisa dilakukan? Satu, mengurangi dosisnya. Yang kedua, kloroquine diminum setelah makan. Nah, bagaimana dengan kloroquine yang parental? Tetap bisa dikurangi efek sampingnya dengan mengurangi tetesan dari ini ya, infus ya. Kalau parenteral mengurangi tetesan dari infus atau mengurangi laju dosisnya. Untuk kloroquine sebenarnya aman untuk ibu hamil dan anak kecil, tapi hati-hati penggunaan pada pasien dengan psoriasis, kemudian porfiria, miopati pada mata, kemudian ada gangguan hati, gangguan neurologis, atau ada pasien dengan gangguan hematologis. Kemudian penggunaan bersamaan antiesida itu perlu dihindari ya, penggunaan bersama kaolin, kemudian tadi antasida ya yang mengandung kalsium dan magnesium, karena di sini bisa mengurangi absorpsi dari kloroquine. Kalau terjadi pengurangan absorpsi, apa yang terjadi? Berarti kloroquine efektivitasnya juga akan menurun. Gitu. Yaitu quinolone lainnya ya. Di sini contohnya amodiaquine, di mana memiliki mekanisme dan resistensi yang sama dengan kloroquine, digunakan untuk mengobati malaria karena satu, biayanya rendah, toksisitasnya terbatas, kemudian efektif juga melawan galur yang sudah resisten Plasmodium falciparum. Untuk efek samping obat yang umum terjadi yaitu agranulositosis, anemia aplastis, hepatotoksisitas, tapi memang ini efek samping yang jarang terjadi. Nah, untuk penggunaan amodiaquine ini biasanya digunakan untuk kombinasi. Biasanya ditambahkan dengan artesunat sebagai terapi rekomendasi untuk malaria falciparum di daerah yang sudah resisten. Ini rekomendasi dari WHO ya. Kemudian untuk kemoprofilaksis, amodiaquine ini dihindari karena toksisitasnya meningkat dengan penggunaan jangka panjang. Kemudian selanjutnya selain amodiaquine itu ada peparaquine, merupakan disquinolin yang digunakan secara luas untuk mengobati malaria falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Di sini tetap ya, piperaquine ini dikombinasi dengan dihidroartemisinin dalam bentuk tablet koformulasi, yaitu dalam bentuk artekin ataupun duopotekin, yang telah menunjukkan kemanjuran dan keamanan yang sangat baik untuk pengobatan malaria falciparum. Selanjutnya, piperaquine ini memiliki T,5 yang lebih lama, yaitu kurang lebih 28 hari dibandingkan dengan amodiaquine ya, yang hanya 14 hari. Kemudian untuk mefloquine itu 14 hari juga, dan lumefantrine kurang lebih 4 hari. Di sini untuk kombinasi dihidroartemisin dan piperaquine ini merupakan lini pertama untuk pengobatan malaria tanpa komplikasi di Vietnam. Nah, untuk selanjutnya di atas sudah ini ya, ada regimen-regimen, kemudian formalisnya digunakan untuk apa? Adik-adik bisa pelajari di slide di atas ini. Selanjutnya adalah artemisinin dan derivatnya, di mana untuk artemisinin itu sebenarnya sudah digunakan ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, digunakan sebagai antipiretik di Cina. Biasa disebut King Hao Su, merupakan endoperoksida lakton sesquiterpen. Di sini umumnya sifat artemisinin itu tidak larut air, tetapi
Sekarang karena teknologi, artemisinin ini telah banyak disintesis dalam bentuk artesunat yang dia larut dalam air, kemudian dalam bentuk artemeter dia larut dalam lemak, dan dihidroartemisinin dia larut dalam air dan biasanya digunakan dalam bentuk peroral. Nah, untuk farmakokinetik dari golongan artemisinin, dia mudah diserap di saluran pencernaan dengan T setengah 1-3 jam. Ini metabolit aktif dari artemisinin adalah dihidroartemisinin. Untuk mekanismenya, untuk artemisinin ini biasanya digunakan secara kombinasi ya untuk meningkatkan kemanjuran dan resisten terhadap artemisinin itu sendiri. Untuk regimen kombinasi oral itu contohnya adalah Coartem, yaitu artemeter lumefantrine yang telah disetujui FDA sebagai lini pertama untuk malaria falciparum tanpa komplikasi. Untuk mekanismenya, artemisinin lebih bersifat sekizontisida darah yang bekerja melawan semua parasit malaria pada manusia ya, dan di sini tidak berpengaruh pada stadium DHT. Untuk aktivitas antimalaria artemisinin sendiri, ini nanti akan memproduksi radikal bebas pada waktu pembelahan, di mana dibantu atau dikatalis oleh besi pada jembatan endoperoksida artemisinin dalam vakuola makanan parasit, atau mekanismenya dengan menghambat kalsium ATPase parasit tersebut. Untuk penggunaan klinisnya, jadi tadi sudah disebutkan lini pertama untuk malaria falciparum tanpa komplikasi. Nah, di sini untuk terapi yang lain yaitu ada artesunat dan mefloquine. Ini juga sangat aktif digunakan di Asia Tenggara, di mana apabila sudah terjadi resistensi ya. Dan ini lini pertama di Asia Tenggara dan Amerika Selatan untuk kombinasi artesunat dan mefloquine. Kemudian untuk dihidroartemisinin dan piperaquine, ini merupakan regimen baru atau kombinasi baru yang menunjukkan kemanjuran yang sangat baik. Dan ini digunakan untuk malaria falciparum di Vietnam. Artemisinin untuk efek samping obat itu sebenarnya minimal ya, minimal seperti mual, muntah, kemudian diare dan pusing. Apabila terjadi toksisitas yang serius, ini juga jarang terjadi ya, tapi kalau terjadi bisa menyebabkan neutropenia, kemudian anemia, hemolisis, kemudian peningkatan enzim hati dan reaksi alergi. Di sini WHO tetap merekomendasikan terapi artemisinin kombinasi untuk wanita hamil ini tanpa komplikasi ya pada trimester kedua dan ketiga. Untuk trimester pertama dihindari. Itu untuk untuk artemisinin. Quinine dan quinidin ini merupakan terapi penting untuk malaria falciparum yang parah, di mana sebelumnya untuk quina atau quinine ya itu digunakan untuk obat demam di Amerika Selatan. Nah, untuk quina ini berasal dari alkaloid quinine ya. Ini untuk farmakokinetik quina itu juga bervariasi ya. Pada orang malaria berat itu T setengahnya itu lebih panjang yaitu 18 jam dibanding dengan orang yang sehat yaitu T setengahnya hanya 11 jam ya, jadi lebih pendek lagi ya. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pengikatan protein ya pada orang sehat. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi di sini quina itu merupakan sekizontisida darah yang bekerja cepat dan sangat efektif untuk melawan 4 spesies parasit malaria. Juga sangat efektif untuk melawan gametosida, Plasmodium vivax, kemudian ovale, tetapi tidak
efektif untuk gametosida pada Plasmodium falciparum. Nah, untuk penggunaan klinisnya, jadi penggunaan parenteral umumnya untuk malaria falciparum yang parah itu bisa menggunakan quinin dihidroklorid atau quinin gluconat yang merupakan obat pilihan ya untuk malaria falciparum berat. Meskipun artesunat intravena sekarang memberikan alternatif untuk indikasi ini juga. Di sini kina dapat digunakan secara pelan-pelan ya atau perlahan dengan intravena ataupun dalam larutan encer. Untuk quinidin sendiri itu merupakan terapi standar di Amerika ya untuk pengobatan parenteral pada malaria falciparum yang berat. Dan obat ini bagusnya bisa diberikan dalam dosis terbagi dan dalam infus yang kontinu ya, infus intravena yang kontinu. Kemudian untuk quinidin intravena itu diberikan perlahan juga tetap dengan monitoring jantungnya ya, karena ini hubungannya dengan nanti efek samping obatnya. Nah, untuk pengobatan oral malaria falciparum, quinin sulfat ini merupakan terapi yang tepat untuk malaria falciparum tanpa komplikasi ya. Kemudian juga quinidin digunakan untuk kemoprofilaksis malaria dengan dosis 325 gram. Kemudian juga digunakan untuk babesiosis ya. Jadi babesiosis ini penyakit yang disebabkan oleh parasit ya. Parasit biasanya yang berasal dari kutu ini ya, kutunya kijang ya, biasanya kutunya kijang. Kemudian si kutu itu menggigit kita dan di situ ada parasit babesia ya di sini babesia yang ini contohnya Babesia microti ataupun biasanya diinfeksi juga pada bayi ya. Nah, ini bisa digunakan golongan kina dan kombinasi dengan clindamycin ya. Jadi untuk babesiosis itu nanti adik-adik pelajari ya gejala klinisnya seperti apa. Nah, ini penting ya. Jadi untuk babesiosis bisa menggunakan kina dan kombinasi dengan clindamycin. Untuk efek samping obat dari kina atau quinidin ini jarang terjadi, tapi ada ya seperti tinnitus, kemudian sakit kepala, mual, pusing, merah, kemudian gangguan penglihatan, sehingga juga disebut ini ya kinkonisme. Jadi efek samping obat penggunaan kina atau quinidin itu disebut kinkonisme. Nah, efek samping penggunaan terapi yang lama dari kina ini biasanya ya lebih ke kelainan visual, kemudian pendengaran yang kurang jelas ya, kemudian mual, muntah ya. Kemudian juga ada reaksi-reaksi hipertensi seperti hipersensitivitas ya, seperti ruam kulit, urtikaria, kemudian kadang juga terjadi angiodema ataupun bronkospasme. Nah, di sini dosis terapi dalam penggunaan lama juga bisa menyebabkan hipoglikemik ya, karena di sini dia juga menstimulasi pelepasan insulin. Kina juga dapat merangsang kontraksi rahim khususnya di trimester ketiga, tapi efek ini ringan ya, sangat tidak berbahaya ya. Jadi kina masih bisa digunakan untuk wanita hamil. Kemudian juga ada efek yang khusus ya, atau efek samping obat yang khusus di kina, yaitu demam black water ya. Jadi di sini ada penyakit parah langka yang mencakup hemolisis ya dan hemoglobinuria ya, yang ditandai terapi kina untuk malaria. Nah, kontraindikasi di sini apabila terjadi efek samping, nah bisa di sini dengan cara dosisnya dikurangi ya. Tuh.
Mefloquine, jadi mefloquine ini merupakan terapi yang efektif untuk banyak strain yang resisten terhadap kloroquine dan spesies lain. Di sini untuk kimianya mefloquine itu dalam bentuk hidroklorid yang disintesis dari metanol 4-quinolon ya. Di sini untuk mefloquine itu diberikan dalam peroral. Nah, kalau topikal dia bersifat iritatif ya. Kemudian di sini untuk T setengah dari mefloquine itu 20 hari, di mana dia sebagai sekizontisida darah yang kuat pada Plasmodium falciparum, kemudian juga Vivek, tetapi dia tidak melawan pada stadium dihati ataupun gametosit. Penggunaan klinisnya itu bisa digunakan untuk kemoprofilaksis, kemudian juga digunakan untuk pengobatan malaria. Untuk kemoprofilaksis ini efektif melawan yang strain falciparum. Kemudian juga strain-strain lain itu dia sangat efektif. Kemudian untuk pengobatan ini kadang juga dikombinasi dengan artesunat. Jadi mefloquine dan artesunat ini juga merupakan lini pertama untuk pengobatan malaria di Amerika. Efek samping dari mefloquine itu apa sih? Nah, pemberian dosis mingguan dengan mefloquine untuk kemoprofilaksis ini biasanya menyebabkan mual, muntah, kemudian pusing, gangguan tidur, kemudian juga ada nyeri perut ya, nyeri perut atau bahkan diare, sakit kepala. Kemudian untuk efek samping karena dosisnya tinggi, ini sebenarnya bisa dikurangi efek sampingnya dengan membagi 2 dosisnya. Jadi seharusnya dikasih 1 kali, nah itu dosisnya dibagi menjadi 2 dan dipisahkan kurang lebih dalam waktu 6-8 jam. Nah, kontraindikasi untuk mefloquine ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan epilepsi, kemudian dengan gangguan jiwa, aritmia, dan adanya defek konduksi jantung. Juga tidak boleh diberikan bersamaan obat quinin dan quinidin serta halofantrin ya. Kemudian juga penggunaan obat bersama antagonis adrenoreseptor itu tidak dihindari ya, harus dihindari. Kemudian penggunaan terhadap anak-anak itu aman, juga pada ibu hamil termasuk aman. Tapi perlu hati-hati ya, untuk ibu hamil trimester pertama masih perlu dimonitoring. Kita lanjut untuk primaquine. Jadi primaquine ini merupakan obat pilihan kemoprofilaksis terhadap semua malaria. Untuk primaquine sendiri dalam bentuk fosfat dan disintesis dari 8-aminoquinolin. Obat ini secara peroral mudah diabsorpsi di saluran pencernaan, kemudian T setengahnya 3-8 jam. Untuk aksinya dia lebih bersifat hipnosoid, tapi dia hipnosoid yang tidak aktif pada Vivek ataupun ovale ya. Kemudian juga bersifat gametosidal yang melawan 4 spesies malaria ya, Vivek, ovale, falciparum ya. Semua dia bekerja juga sebagai gametosidal. Di sini kemanjurannya akan menurun untuk penyembuhan pada malaria karena Vivek ya. Karena kemanjurannya menurun, maka pada malaria karena Vivek itu dosisnya bisa dinaikkan menjadi 30 mg ya setiap harinya, digunakan selama 14 hari. Kemudian untuk terapinya ini bisa digunakan untuk malaria yang akut Vivek dan ovale ya. Kemudian untuk profilaksisnya, untuk profilaksis terminalnya bisa digunakan untuk profilaksis terminal yang Vivek dan ovale apabila seumpamanya
seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke daerah endemik tersebut ya bisa menggunakan primaquine untuk profilaksis. Kemudian untuk kemoprofilaksis malaria bisa menggunakan primaquine 30 mg atau 0,5 mg per kilogram. Di sini bisa meningkatkan perlindungan terhadap malaria falciparum, kemudian Vivek, tapi memang untuk penggunaan jangka panjangnya itu perlu diperhatikan. Kemudian aksi gametosidalnya, dosis tunggal primaquine ini juga bisa digunakan untuk mengontrol Plasmodium falciparum gametosid ya, biar dia tidak menginfeksi nyamuknya. Nah, ini primaquine juga digunakan tahapan pada waktu saat di nyamuknya ya, tidak hanya ke manusianya tetapi bersifat gametosidal pada nyamuk. Kemudian juga untuk pneumocystis girovesi ya, karena infeksi ini ya, girovesi. Nah, ini bisa digunakan kombinasi antara primaquine dan clindamycin. Ini merupakan regimen alternatif untuk penyakit pneumocystis yang ringan sampai sedang. Kemudian juga bisa digunakan trimethoprim sulfometaxol atau pentamidin, tapi kombinasi clindamycin dan primaquine itu lebih aman. Untuk efek sampingnya, jadi sebenarnya primaquine ini tergolong obat yang cukup aman diminum ya, tetapi penggunaan dosis tinggi itu perlu berhati-hati ya. Caranya diminum pada saat perut ini terisi ya, atau sesudah makan ya. Kalau diminum pada perut kosong itu bisa menyebabkan mual, kemudian nyeri epigastrik ya, kram perut, atau bahkan sakit kepala. Nah, apabila ada efek samping ya, tapi ini memang efek samping serius ya, tapi ini memang jarang terjadi, itu seperti leukopenia, granulositosis, kemudian leukositosis ataupun aritmia jantung. Nah, untuk penggunaan primaquine ini diharapkan tidak digunakan pada pasien dengan granulositopenia ataupun metemoglobinemia ya, ataupun pasien-pasien yang berpotensi myelosuppresif. Nah, primaquine ini harus dihentikan apabila ada tanda-tanda hemolisis atau pasiennya terjadi anemia. Untuk primaquine tidak diperbolehkan untuk pasien yang hamil ya, karena di sini karena bisa mengalami hemolisis. Jadi untuk pasien yang hamil tidak disarankan menggunakan primaquine. Loh, kapan aku? Ya, selanjutnya adalah atofakon. Jadi atofakon adalah hidroksinaptoquine yang awalnya dikembangkan sebagai agen anti malaria. Contoh atofakon adalah Malaron yang dianjurkan untuk pengobatan dan pencegahan malaria, di mana FDA juga menyetujui untuk penggunaan atofakon ini untuk infeksi pada girovesi ya, pada radang paru-paru yang ringan. Di sini digunakan secara peroral dan absorpsinya akan meningkat apabila digunakan bersamaan dengan lemak. T setengahnya 2-3 hari. Jadi penggunaannya bisa ini enggak bisa waktunya lumayan lama ya, berselang beberapa hari. Nah, untuk mekanisme atofakon sendiri yaitu dengan menghambat transport elektron mitokondria dan aktif melawan pada skizon jaringan maupun eritrositik. Untuk kemoprofilaksis ini hanya dilakukan 1 minggu setelah paparan. Kemudian untuk penggunaan kombinasi atofakon yaitu digunakan bersamaan dengan proguanil. Jadi atofakonnya 250 mg dan proguanilnya 100 mg. Dan ini sangat efektif sekali untuk pengobatan ataupun kemoprofilaksis
pada malaria falciparum. Untuk dosis standarnya ya, apabila dosisnya tunggal itu 750 mg diminum 2 kali sehari selama 21 hari. Untuk efek samping yang bisa terjadi itu demam, kemudian ruam, mual muntah, kemudian gangguan gastrointestinal ya seperti diare, kemudian juga ada sakit kepala dan insomnia. Untuk efek samping yang serius itu tampaknya sangat minimal sekali ya, jadi tidak ada laporan efek samping yang serius untuk penggunaan Atovaquone ini. Nah, untuk penggunaan pada wanita hamil ini belum ada laporan lebih lanjut lagi, jadi masih dalam penelitian. Kita lanjutkan ke inhibitor dari sintesis folat. Ini umumnya digunakan untuk kombinasi ya, baik dalam pengobatan maupun pencegahan malaria. Untuk obat-obatnya itu seperti pirimetamin, kemudian proguanil, dan vansidar. Untuk pirimetamin itu disintesis dari 2,4-diaminopirimidin yang berhubungan dengan trimetoprim. Sedangkan proguanil itu turunan dari biguanida. Nah, kedua obat ini dalam bentuk kombinasi di mana diabsorpsi dalam saluran cerna itu perlahan tapi baik. Untuk T1/2 dari pirimetamin itu 3,5 hari atau 3,5 hari, dan untuk proguanil 16 jam. Selanjutnya untuk vansidar. Vansidar itu kombinasi dari sulfadoxin 500 mg dan pirimetamin 25 mg. Diserap dalam tubuh sangat baik, dan T1/2 dari sulfadoxin adalah 170 jam. Untuk aksinya dia bersifat melawan bentuk eritrositik dari berbagai strain Plasmodium yang menyebabkan malaria dan selalu digunakan kombinasi. Untuk mekanisme kerja pirimetamin dan proguanil ini sama-sama ya, penghambatan secara selektif pada hidrofolat reduktase Plasmodium. Antibiotik. Jadi antibiotik juga kita masukkan sebagai antiprotozoa, tidak hanya bisa digunakan untuk antibakteri, tapi antibiotik juga bisa digunakan untuk pengobatan antiprotozoa, khususnya anti malaria ya. Jadi di sini untuk antibiotik ini penggunaannya tidak sendiri atau tidak berupa agen tunggal, tetapi selalu dalam bentuk kombinasi. Nah, obat yang biasa digunakan adalah tetrasiklin dan doksisiklin. Di sini baik tetrasiklin maupun doksisiklin itu aktif melawan bentuk skizon eritrositik dari semua parasit malaria pada manusia. Nah, kita ketahui sendiri bahwa doksisiklin ini merupakan kemoprofilaktif standar, terutama untuk wilayah Asia Tenggara, karena di sini memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap obat anti malaria lain ya, termasuk mefloquine. Untuk efek samping doksisiklin itu umumnya gangguan gastrointestinal, vaginitis candida, ataupun terjadi fotosensitivitas ya, maaf belibet. Kemudian juga agen lain yang bisa digunakan adalah azitromisin ya. Tetapi di sini memang untuk kemanjurannya itu belum optimal. Kemudian juga ada spiromisin, dia adalah golongan makrolet yang digunakan untuk mengobati toksoplasmosis primer yang didapat pada waktu atau selama kehamilan. Dan pengobatan ini menurun karena penggunaan spiromisin itu bisa menurunkan resiko perkembangan toksoplasmosis kongenital. Untuk anti malaria yaitu
halofantrin dan lumefantrin, di mana halofantrin merupakan fenantrenametanol yang efektif melawan tahap eritrositik ya pada keempat jenis plasmodium. Untuk penyerapannya bervariasi dipengaruhi oleh makanan dan toksisitasnya akan meningkat apabila diberikan dalam keadaan perut terisi ya, atau digunakan setelah makan atau bersamaan dengan makan. Untuk T setengahnya 4 hari untuk halofantrin. Kemudian untuk lumefantrin ini merupakan alkohol aril yang berhubungan dengan halofantrin. Di sini umumnya untuk lumefantrin ini dia lebih dalam bentuk kombinasi dengan absorpsi juga sama dengan halofantrin, tapi T setengahnya 4 hari untuk lumefantrin. Kemudian untuk penggunaan lumefantrin dia tidak dalam bentuk kombinasi dan biasanya diberikan 2 kali sehari selama 3 hari. Dan dilaporkan untuk efek sampingnya sama dengan halofantrin, yaitu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, pusing, ruam, bahkan pruritus. Malaria, kita akan melanjutkan penyakit selanjutnya yaitu amebiasis. Jadi amebiasis adik-adik sudah belajar sebelumnya, ini karena adanya infeksi Entamuba histolica. Jadi organisme ini bisa menyebabkan infeksi usus asimptomatik, kemudian kolitis ringan sampai sedang, infeksi usus berat atau disebut dengan disentri, kemudian ameboma, abses hati, dan bahkan infeksi ekstraintestinal. Nah, obat-obatannya nanti akan kita bahas selanjutnya. Untuk khusus amuba ya. Jadi ada satu infeksi usus tanpa gejala. Infeksi usus tanpa gejala ini biasanya dikasih pengobatan standar yaitu diloxanid furoat. Kemudian juga biasa iodoquinol, kemudian juga paromomisin. Di mana di sini kurang lebih pemberian obat tersebut bisa memberikan penyembuhan 80-90% dengan dosis tunggal. Kemudian kolitis ya, kolitis amebik. Di sini bisa menggunakan metronidazol dan golongan-golongan amebisida luminal kayak diloxanid, furoat, iodoquinol dan paromomisin. Nah, di sini bisa digunakan untuk kolitis karena amuba ataupun disentri. Juga bisa menggunakan antibiotik yaitu tetrasiklin dan eritromisin. Ini merupakan obat alternatif ya kalau tidak ada metronidazol dan kombinasi dengan paromomisin atau diloxanid furoat ataupun iodoquinol. Nah, juga yang ketiga bisa menggunakan dehidroemitin ya, tadi sudah kita bahas, tapi di sini karena emitin itu ESO-nya tinggi, jadi tidak distandarkan atau tidak disarankan untuk pengobatan ini. Yang ketiga adalah infeksi karena ekstraintestinal. Jadi bisa menggunakan metronidazol ditambah dengan amebisida luminal. Kayak tadi ya, amebisida luminal itu diloxanid furoat, iodoquinol, dan paromomisin. Nah, di sini bisa digunakan selama 10 hari dan pastinya 95% itu terjadi penyembuhan atau adanya keberhasilan terapi 95%. Untuk kasus-kasus yang tidak biasa, biasanya di awal terapi itu digunakan metronidazol. Nah, apabila penggunaan metronidazol itu terjadi kegagalan, maka bisa digunakan penambahan kloroquine ya. Gitu.
Ini kita bisa melihat ya obat-obat apa yang bisa digunakan. Nah, pertama saya akan menerangkan tentang metronidazol dan tinidazol. Jadi di sini untuk metronidazol dan tinidazol itu obat pilihan dalam pengobatan amebiasis ekstraluminal. Di sini metronidazol dan tinidazol dia membunuh trofozoit tetapi tidak pada kista histolitika dan dia efektif untuk infeksi jaringan usus dan ekstraintestinal. Untuk tinidazol dan nitroimidazol itu memiliki efek samping yang lebih baik dibandingkan metronidazol. Jadi lebih dipilih ini ya, tinidazol ataupun nitroimidazol kalau lihat efek sampingnya ya. Nah, untuk absorpsinya mudah diserap, kemudian T setengahnya 7,5 untuk metronidazol dan 12-14 jam untuk tinidazol. Penggunaan klinisnya untuk amebiasis bisa menggunakan metronidazol atau tinidazol. Kemudian untuk giardiasis ini penggunaan tunggal itu lebih efektif, yaitu dengan tingkat kesembuhan 90%. Juga untuk golongan obat ini bisa untuk trichomoniasis ya. Di sini menggunakan metronidazol dengan dosis tunggal yaitu 2 gram ya. Apabila metronidazol ini resisten, baru bisa diganti oleh tinidazol. Untuk efek sampingnya ya gangguan pencernaan, kemudian mual muntah ya, kemudian mulut kering, kepala sakit, kemudian ada rasa logam di dalam mulut. Nah, untuk mengurangi efek samping obatnya ini bisa digunakan bersamaan dengan makan ataupun sesudah makan. Nah, ini perlu hati-hati pada pasien dengan penyakit hati atau dengan penyakit ginjal. Juga dihindari ya penggunaan metronidazol pada wanita hamil ataupun yang menyusui. Kemudian juga penggunaan bersamaan dengan phenytoin dan fenobarbital itu bisa mempercepat eliminasi obat. Sedangkan kita lanjutkan untuk anti amuba golongan yang lain, yaitu pertama pentamidin. Jadi pentamidin ini memiliki aktivitas melawan protozoa trypanosomatid givorrhea ya, tetapi memang toksisitasnya ini sangat signifikan ya. Untuk pentamidin ini dia merupakan golongan dari diamid aromatik yang diformalisikan bersama dengan garam asetionat. Untuk T setengahnya 6 jam, kemudian untuk T setengah terminalnya yaitu 12 hari. Nah, pentamidin ini juga bisa digunakan dengan cara dihirup atau seperti nebulasi ya untuk pencegahan pneumosistosis. Untuk penyerapan ke sirkulasi sistemik ini minimalis ya pada penggunaan nebula ya, menggunakan nebulasi. Tapi untuk mekanisme kerja pentamidin ini belum diketahui. Kemudian untuk penggunaannya bisa digunakan untuk pneumositosis dengan dosis 3 mg per kilogram per hari secara intravena selama 21 hari. Dan pentamidin ini merupakan agen alternatif untuk profilaksis baik primer maupun sekunder dalam melawan pneumositosis pada pasien yang mengalami gangguan sistem imun, termasuk pasien dengan HIV/AIDS yang parah atau yang lanjut. Nah, ini pentamidin juga bisa diberikan ya tadi dalam bentuk nebulasi ataupun aerosol ya, dengan dosis 300 mg dihirup setiap bulannya. Kemudian juga ada trypanosomiasis afrika atau penyakit yang bisa menyebabkan tidur ya. Ini merupakan tahap awal dari penyakit hemolimfatik
yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei-gambiense atau penyakit tidur Afrika Barat. Nah, untuk ini diberikan dosis 2-4 mg per kilogram sehari dengan 10 atau 15 dosis. Kemudian juga bisa digunakan untuk kemoprofilaksis apabila mungkin ke endemi Trypanosomiasis Afrika dengan dosis 4 mg per kilogram setiap 3-6 bulan. Kemudian selain itu juga efektif untuk leishmaniasis ya, dengan dosis 2-4 mg per kilogram diberikan intramuskular setiap hari atau setiap 2 hari sampai 15 dosis. Jadi bisa digunakan kalau setiap hari ya 15 hari, tapi kalau berselang 2 hari sekali berarti bisa digunakan untuk 1 bulan. Untuk efek samping yang bisa terjadi ini tercatat ya, efek sampingnya 50% pasien itu ada efek samping bila menerima 4 mg per hari. Tapi kalau cuma 2 mg minimal ya. Tuh. Kemudian untuk efek samping mungkin ya ruam, kemudian serasa ini ya, serasa ada logam, demam, gangguan gastrointestinal. Kemudian pemberian intravena itu bisa menyebabkan hipotensi yang parah, takikardi, pusing, dan dispnea. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi apabila efek samping ini terjadi? Bisa diberikan secara perlahan atau infusnya lajunya diperlambat ya. Tuh. Kita lanjutkan untuk obat lain untuk trypanosomiasis dan leishmaniasis. Trypanosomiasis dan leishmaniasis yang pertama adalah suramin. Jadi suramin ini merupakan naptilamin tersulfasi yang sudah dikenal sejak tahun 1920-an dan merupakan lini pertama untuk trypanosomiasis di Afrika ya. Tapi karena tidak bisa masuk ke saraf pusat, obat ini tidak efektif untuk melawan penyakit yang lebih parah. Kemudian untuk tes setengahnya 50 hari dengan di sini penggunaan suramin itu ada tes awal ya, yaitu menggunakan intravena 200 mg, kemudian dilanjutkan hari 1, 3, 7, 14, 21 dengan dosis 1 gram selama 5 minggu. Untuk terapi kombinasi biasanya digunakan dengan pentamidin, di sini bisa meningkatkan kemanjuran. Untuk kemoprofilaksis, dia melawan trypanosomiasis Afrika. Efek samping yang terjadi bisa kelelahan, mual, muntah, kemudian kejang, shock, bahkan kematian. Selanjutnya obat kedua yaitu melarsoprol. Jadi melarsoprol ini adalah golongan arsenik trivalen yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1949. Ini lini pertama untuk ini ya, apabila ada serangan lanjutan ya, atau sakitnya bertambah parah karena trypanosomiasis. Kalau tadi suramin dia hanya tahap awal, tapi melarsoprol ini digunakan untuk lanjutannya. Dan biasanya diberikan dalam propilen glikol dalam bentuk infus intravena dengan dosis 3,6 mg per kilogram per hari yang diberikan dalam waktu 3-4 hari. Untuk efek sampingnya demam, muntah, sakit perut, artalgia ini bisa terjadi. Nah, biasanya untuk efek samping ini biasanya muncul pada minggu pertama terapi. Tapi kasusnya tidak terlalu banyak juga ya, hanya 5-10%. Selanjutnya yang ketiga adalah eflornitin. Jadi eflornitin dia merupakan penghambat ornitin dikarboksilase dan satu-satunya obat yang bisa mengobati trypanosomiasis Afrika dan merupakan lini pertama ya dengan T setengah
3 jam, dia diberikan dalam dosis 100 mg tiap 6 jam selama 7-14 hari. Efek samping yang umum terjadi seperti diare, muntah, anemia, trombositopenia, leukopenia, dan kejang. Obat yang keempat adalah Nifortimok. Jadi Nifortimok ini sebuah nitrofuran ya. Jadi ini obat yang umum digunakan untuk trypanosomiasis Amerika atau penyakit cagas ya, dengan T setengah 3 jam dia diberikan dengan dosis 8-10 mg per kilogram tiap harinya ya, yang dibagi dalam 3 atau 4 dosis, diberikan secara per oral selama 3-4 bulan. Adapun efek samping yaitu seperti mual, muntah, sakit perut, demam, ataupun ruam ya, bahkan bisa terjadi insomnia. Yang kelima adalah benzidazole. Ini merupakan golongan nitroimidazole yang bisa diberikan secara per oral untuk penyakit cagas yang akut. Selanjutnya ada amphotericin juga di sini ya. Jadi amphotericin ini merupakan terapi alternatif untuk leishmaniasis visceral ya, terutama di daerah India yang memiliki resistensi yang tinggi terhadap natrium stibogluconat. Di sini untuk amphotericin memiliki kelebihan karena satu, lebih murah, lebih berkhasiat, dan biasanya digunakan secara luas. Selanjutnya adalah miltefosine. Jadi miltefosine ini analog dari alkylfosfokolin yang merupakan obat oral pertama yang sangat efektif untuk leishmaniasis visceral. Diberikan pada dosis 2,5 mg per kilogram per hari selama 28 hari atau 1 bulanan ya. Untuk efek sampingnya minimal yaitu seperti mual dan muntah. Kemudian selanjutnya adalah paromomycin. Jadi paromomycin sulfat ini merupakan anti. Ya, selanjutnya bahasan yang kedua, infeksi cacing. Jadi kita ketahui bahwa lebih dari 1 miliar orang terinfeksi nematoda usus, kemudian jutaan lainnya terinfeksi nematoda filaria dan cacing pita. Nah, kita akan lanjutkan untuk obat-obatnya apa saja. Yaitu albendazole. Jadi di sini albendazole itu merupakan antihelminthes oral dengan spektrum luas. Jadi bisa digunakan untuk penyakit-penyakit hidatidosa, sistiserkosis, kemudian pengobatan cacing kremi, karena infeksi karena cacing tambang, askariasis, kemudian trikuriasis, dan strongyloidiasis. Untuk albendazole ini disintesis dari karbamat benzimidazole, di mana T setengahnya 8-12 jam. Untuk penggunaannya tadi digunakan pada saat perut kosong, jadi diminum sebaiknya sebelum makan. Untuk efek samping yaitu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, mual, pusing, lesu, dan insomnia. Nah, kalau penggunaan jangka panjang, alternatif dari triclapendazole untuk pengobatan fascioliasis dan paragonimiasis paru. Dosisnya 30-50 mg per kilogram terbagi menjadi 2 atau 3 dosis dalam waktu 10-15 hari. Nah, untuk angka kesembuhannya juga sangat tinggi, yaitu 90%. Untuk farmakologi dasarnya, jadi penggunaan bitionol ini mencapai puncak, konsentrasinya pun mencapai puncak dalam darah itu 4-8 jam, dan ekskresinya melalui ginjal. Untuk efek samping ini memang lumayan banyak terjadi ya, 40% pasien melaporkan terjadi efek samping walaupun hanya ringan dan sementara. Efek sampingnya seperti diare, kram otot, anoreksia
nausea, mual, muntah, ini terjadi. Ruam kulit juga kadang terjadi, tapi setelah berapa minggu penggunaan bithionol. Penggunaan pada anak-anak tidak disarankan, khususnya anak-anak yang berumur di bawah 8 tahun. Karbamazin sitrat adalah obat pilihan dalam pengobatan filariasis, loiasis, dan eosinofilia tropis, di mana dietilkarbazin ini merupakan turunan dari piperizin sintesis yang dipasarkan dalam bentuk garam sitrat. Untuk obat ini diabsorpsi secara cepat di saluran pencernaan dengan dosis 0,5 mg per kilogram dan kadarnya akan mencapai puncak yaitu dalam waktu 1-2 jam. Untuk tes setengahnya 2-3 jam dan akan menjadi lama menjadi 10 jam apabila urinnya itu bersifat basah. Untuk penggunaan bimisnya tadi ya diminum setelah makan, kemudian efeknya itu juga ringan dan sementara ya, berhubungan dengan gastrointestinal, kemudian sakit kepala ya, ini juga terjadi. Efek samping juga terjadi sebagai akibat dari pelepasan protein dari mikrofilaria ataupun dari cacing dewasanya. Jadi ivermectin ini merupakan obat pilihan pada strongyloidiasis dan onchocerciasis. Ini juga merupakan obat alternatif untuk infeksi cacing lainnya ya. Di sini untuk ivermectin itu merupakan lakton makrosiklik semisintetik yang merupakan campuran dari avermectin B1A dan B1B, berasal dari Streptomyces avermethylitis. Di sini digunakan secara oral dan obatnya diserap secara cepat di gastrointestinal dengan dosis 12 mg. Di sini T setengahnya mencapai 16 jam. Untuk mekanisme obatnya dia dengan cara melumpuhkan nematoda ataupun arthropoda dengan mengintensifkan asam amino butirat atau GABA yang dimediasi di saraf perifer. Untuk onchocerciasis, ivermectin ini bersifat mikrofilaricidal dan ini tidak efektif untuk membunuh cacing yang sudah dewasa, tetapi dia bisa menghalangi pelepasan mikrofilaria selama beberapa bulan setelah terapi. Untuk dosisnya, penggunaan dosis tunggal ini bisa berkurang dengan cepat dalam 2-3 hari. Imidazol yang memiliki spektrum aktivitas antihelmintis yang luas dan efek sampingnya rendah. Untuk absorpsinya dia terabsorpsi baik di saluran pencernaan dan akan meningkat jika obat diminum dengan bersamaan dengan makanan yang berlemak. Untuk tes setengahnya 2-6 jam, mekanismenya yaitu dengan menghambat sintesis mikrotubulus. Di sini mebendazol diindikasikan untuk askariasis, trikoriasis, kemudian infeksi karena cacing tambang dan infeksi cacing-cacing tertentu ya. Ini penggunaannya bisa diminum sebelum dan sesudah makan dengan cara dikunyah dahulu sebelum ditelan. Untuk infeksi cacing kremi yaitu dosisnya 100 mg sekali diulang selama 2 minggu. Untuk infeksi askariasis, trikoriasis, hookworm, dan trichostrongylus itu dosisnya 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak digunakan untuk anak-anak usia di atas 2 tahun. Kortikosteroid juga bisa digunakan bersamaan dengan obat ini apabila ada infeksi yang sangat berat. Di sini ESO-nya
ringan ya, yaitu mual, muntah, diare, dan sakit perut, walaupun ini jarang dilaporkan. Atau triklorfon metronidazole ini obat alternatif yang sangat aman dan murah untuk pengobatan skistosoma hematobium. Nah, untuk metronidazole sendiri ini merupakan senyawa organofosfat dan cepat diserap setelah pemberian oral. T-setengahnya 1,5 dan akan dieliminasi pada waktu 1-2 hari. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat kolinesterase, di mana penghambatan ini bisa melumpuhkan cacing dewasa dan mengakibatkan pergeseran dari plexus vena kandung kemih ke arteriol kecil paru-paru, di mana mereka akan terperangkap dan terbungkus oleh sistem kekebalan dan nanti akan mati. Untuk dosisnya 7,5 sampai 10 mg per kilogram diberikan 3 kali sehari dengan interval 14 hari. Maaf, 3 kali ya dalam interval 14 hari. Kemudian juga bisa digunakan untuk hematobium dan mensoni dikombinasi dengan oxamniquin untuk esonya, yaitu gejala kolinergik ringan dan sementara. Dan obat ini kontraindikasi untuk kehamilan. Ini kedua untuk sebagian besar infeksi karena cacing pita. Di sini niclosamid ini merupakan turunan dari salicilamida dan untuk mekanismenya dengan menghambat fosforilasi oksidatif atau stimulasi pada aktivitas ATP-ASE. Untuk dosisnya bisa menggunakan 2 gram sekali pada waktu pagi hari sebelum makan. Nah, tablet ini harus dikunyah dulu sebelum ditelan ya untuk niclosamid. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai infeksi ya, termasuk infeksi cendawan pada usus ya, karena infeksi Yokogawa, karena Phaseolopsis buski, Heteropies. Ini bisa digunakan dengan dosis 2 hari sekali selama 3 dosis. Untuk efek sampingnya umum terjadi gangguan gastrointestinal ya. Kemudian juga obat ini diharapkan tidak diberikan bersamaan dengan alkohol, juga pada wanita hamil dan anak-anak usia di bawah 2 tahun. Pengobatan askariasis dengan tingkat kesembuhan lebih dari 90% bila diminum selama 2 hari. Piperacin di sini merupakan heksahidrat dengan bentuk garam yang mudah diserap dengan T-setengah 2-6. Untuk piperacin ini menyebabkan kelumpuhan askaris dengan memblokir pada asetilkolin di sambungan mioneural. Di sini untuk di sini sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil ataupun pasien dengan gangguan ginjal, dengan gangguan hati ataupun epilepsi, bahkan penyakit neurologis kronis. Dalam pengobatan infeksi skistosoma, trematoda, gestoda, dan cystosircosis. Untuk praziquantel ini turunan dari isoquinolin pirazin, di mana dia mudah diserap oleh saluran pencernaan dan bioavailability-nya mencapai 80%. Di sini T-setengahnya 0,8 sampai 1,5 jam dengan efek samping minimalis pada penggunaan praziquantel. Di sini efek samping yang mungkin terjadi kepala, mengantuk, lesu, mual, muntah ya. Kemudian juga penggunaan praziquantel itu belum diketahui ya keamanannya untuk anak-anak usia di bawah 4 tahun. Jadi penggunaan praziquantel pada anak-anak 4 tahun tidak diperbolehkan. Begitu juga
pada wanita hamil. Ini adalah umum di pasaran ya. Ini merupakan antihistamines yang spektrum luas dan efektif untuk penyakit karena infeksi cacing kremi, Ascaris atau Trichostrongylus orientalis ya. Untuk pirantel pamuat ini merupakan turunan dari tetrahidropyrimidin ya. Dia diserap dalam tubuh di saluran pencernaan itu sangat buruk ya, dengan ini ya mekanismenya dia menghambat neuromuskuler dan pelepasan asetilkolin dan penghambat kolinesterase yang ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada cacing. Nah, di sini untuk efek samping jarang terjadi dan ringan serta sementara, yaitu seperti mual, muntah, diare, ya, sakit kepala, ruam, bahkan kadang ada demam ya. Ini pirantel ini perlu hati-hati disfungsi hati. Kemudian pada wanita hamil dan anak di bawah 2 tahun. Jadi ini merupakan alternatif dari ivermectin atau albendazole pada pengobatan strongyloiditis dan latva migrain di kulit. Untuk farmakologi dasarnya, thiabendazole itu berasal dari senyawa benzimidazole, di mana cepat diabsorpsi setelah dikonsumsi dengan T setengah 1,2 jam. Untuk efek samping juga minimalis ya, seperti anoreksia, mual, muntah, kemudian gejala gastrointestinal. Di sini gejala atau reaksi yang paling berbahaya adalah sindrom Stevens-Johnson ya, karena dilaporkan penggunaan golongan thiabendazole. Nah, di sini juga penggunaan thiabendazole tidak digunakan pada anak-anak yang berat badannya kurang dari 15 kg, juga pada wanita hamil dan pada pasien dengan penyakit hati dan ginjal. Antifungi atau anti jamur ya. Di sini infeksi jamur pada manusia mengalami peningkatan baik insiden maupun keparahannya, terutama karena adanya kemajuan pada pembedahan, pengobatan kanker, pengobatan pasien dengan transplantasi organ, sumsum tulang, kemudian juga epidemi HIV, dan peningkatan penggunaan terapi antimikroba spektrum luas. Kita akan bagi menjadi 3, yaitu obat sistemik untuk infeksi sistemik. Di sini obat sistemik entah itu dalam bentuk oral ataupun parenteral. Kemudian yang kedua, obat sistem oral untuk infeksi mukokutan. Yang ketiga, obat topikal untuk infeksi mukokutan. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu obat antifungal sistem untuk infeksi sistemik. Sebenarnya amphotericin ada 2, yaitu amphotericin A dan amphotericin B yang dihasilkan dari Streptomyces nodosus, di mana amphotericin A itu tidak memberikan efek klinis. Nah, untuk amphotericin B sendiri ini merupakan amphoter dari macrolide polyena. Jadi di situ ada banyak ikatan. Jadi flucitosin ini sebenarnya sudah ditemukan sejak lama ya, pada tahun 1957. Awalnya digunakan untuk anti kanker. Tapi ternyata flucitosin sangat efektif untuk anti jamur ya. Di sini flucitosin memiliki spektrum sempit ya dibandingkan amphotericin B, dan di sini formulasinya oral, dosisnya 100 sampai 150 mg per kilogram per hari pada pasien dengan fungsi
ginjal normal dan tes setengahnya 3-4 jam. Nah, di sini kadar bisa meningkat pada pasien dengan gangguan ginjal dan pasien dengan AIDS. Nah, untuk mekanismenya yaitu dengan permease sitosin enzim, yaitu menghambat enzim permease sitosin ya, dimana nanti akan diubah secara intraseluler menjadi 5-FU atau 5 fluorodioksiuridin monofosfat dan fluorouridin trifosfat yang masing-masing di sini menghambat sintesis baik DNA maupun RNA. Efek samping di sini untuk efek sampingnya dia penggunaan bersamaan dengan amphotericin B itu bisa digunakan untuk meningitis cryptococcus. Kemudian penggunaan bersama itraconazole bisa digunakan untuk chromoblastomycosis. Efek sampingnya ya pastinya satu, terganggunya flora usus, anemia, leukopenia, bahkan ada trombositopenia ya. Untuk mengurangi efek sampingnya ya bisa caranya dengan cara menurunkan dosisnya. Diklasifikasikan sebagai imidazol ataupun triazol dengan jumlah atom nitrogen dalam cincin azol sejumlah 5 seperti tertera pada gambar ya. Yaitu dengan menghambat sintesis ergosterol dengan penghambatan enzim sitokrom P450 pada jamur. Nah, untuk toksisitas selektif obat azol ini dihasilkan dari afinitasnya yang lebih besar terhadap jamur daripada enzim sitokrom P450 pada manusia. Untuk resistensi terhadap azol ini terjadi karena adanya peningkatan penggunaan agen ini untuk profilaksis ataupun terapi. Untuk penggunaan klinisnya, spektrum kerja obat azol ini sebenarnya luas ya, untuk kandida, kemudian neoforman, mikosis endemik, blastomikosis, kokidiodomikosis, histoplasmosis, dermatofita, kemudian juga kasus-kasus itraconazole dan voriconazole, bahkan infeksi aspergillus ini bisa digunakan ya. Contoh seperti caspofungin, mikafungin, dan anidulafungin ini merupakan peptida siklik yang berikatan dengan asam lemak rantai panjang, dan ini merupakan antifungi yang baru dikembangkan. Ini efektif dalam melawan Candida, Aspergillus, tapi tidak pada neoforman ataupun agen-agen psikomikosis ataupun mukormikosis. Di sini hanya tersedia dalam sediaan intravena dengan dosis 70 mg diikuti dosis harian 50 mg untuk caspofungin. Untuk tes setengah dari caspofungin 9-11 jam. Kemudian untuk mikafungin dosisnya 150 mg per hari dengan waktu paruh 11-15 menit. 11-15 jam. Sedangkan anidulafungin ini waktu paruhnya lebih lama lagi, 2-4 hari. Oh, bukan 2-4 hari ya, 24-48 jam, di mana diberikan secara intravena 100 mg selama 14 hari. Di sini mekanismenya yaitu pada dinding sel jamur dengan menghambat sintesis dari 1,3-glukan yang nanti akan mengakibatkan terganggunya dinding sel jamur dan akhirnya menyebabkan kematian pada jamur tersebut. Oral sistemik untuk mukokutaneus.
obat fungistatik yang sangat tidak larut berasal dari spesies Penicillium. Jadi digunakan untuk pengobatan dermatofitosis sistemik yang tersedia dalam formulasi oral dengan dosis 250 mg per hari. Di sini terbinafin ini digunakan untuk dermatofitosis, terutama onychomycosis. Juga sebagai keratolifilik, tapi tidak seperti griseofulvin, terbinafin ini bersifat fungisida, mekanismenya dengan menghambat biosintesis dari ergosterol, tapi mekanismenya tidak berinteraksi dengan sitokrom P450, tetapi lebih menghambat pada enzim jamur squalene epoksidase, dan hal inilah yang nanti menyebabkan akumulasi sterol squalene yang merupakan racun bagi organisme. Nah, ini minumnya 1 tablet bisa untuk 12 minggu dan mencapai angka kesembuhan 90% untuk onychomycosis, dan ini lebih efektif dibandingkan golongan griseofulvin ataupun itraconazole. Untuk efek sampingnya, gangguan gastrointestinal dan sakit kepala. Amphotericin B, di sini nistatin sangat toksik untuk parenteral, jadi hanya digunakan secara topikal dalam bentuk krim, salep, suppositoria ataupun aplikasi-aplikasi lain ya. Karena di sini tidak berefek sistemik, jadi nistatin lebih aman ya, dan paling aktif untuk melawan Candida dan teman-temannya, juga untuk infeksi sariawan oropharyngeal, kemudian Candidiasis vagina ataupun Candida intertriginosa. Azol yang digunakan secara topikal itu ada 2, yaitu cotrimoxazole dan miconazole. Keduanya bisa digunakan tanpa resep ya, dan digunakan untuk candidiasis vulvovaginal ataupun sariawan mulut dalam bentuk krim ataupun shampoo ya. Juga digunakan untuk infeksi dermatofitik termasuk Tinea corporis, Tinea pedis ataupun Tinea cruris. Alamin merupakan terbinafin dan aktifin adalah alamin yang tersedia dalam krim topikal, di mana sangat efektif untuk pengobatan Tinea cruris dan Tinea corporis. Tabel yang bisa adik-adik pelajari untuk antifnya gunakan secara klinis untuk apa. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan memberikan clue buat adik-adik. Yang pertama, clue untuk ujian adalah COVID-19. Yang kedua, babesiosis. Yang ketiga, anti malaria pertama. Yang keempat, pencegahan intermiten. Yang kelima, leishmania. Yang keenam, obat yang dia tidak aktif pada bentuk A. Kemudian golongan azol untuk antifunganya. Terima kasih, selamat bertemu di kesempatan